Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita doakan kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung program-program Masjid Darul Ilmi dengan segala infak-infak dan sedekahnya. Semoga Allah SWT menerima setiap amalnya, digantikan dengan rezeki yang lebih berlipat, berganda dan berkah. Keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari segala bentuk keburukan, dan anak keturunannya dijadikan sebagai orang-orang yang soleh solehah, dan apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik, yaitu masjid. Dan alhamdulillah tadi kita telah awali dengan buka puasa sunnah bersama, yaitu puasa sunnah di hari Senin, kemudian Kamis, dan insyaallah juga akan ada yang namanya puasa Asyura ya, di bulan Muharram ini. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di mana kemarin kami sampaikan bahwasanya kami membutuhkan fasilitas laptop. Dan alhamdulillah pada malam hari ini laptopnya kami bawa, walaupun tidak kondisi baru, tapi alhamdulillah walau tidak baru tapi kondisinya baik. Dan alhamdulillah untuk penyusunan materi kami targetkan bulan ini selesai, yang sehingga bulan depan insyaallah materi panduan ruqyah syar'iyah atau ruqyah mandiri sudah bisa kemudian kita nikmati ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para muhsinin, donatur ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, karena salah satu pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata insanu inqata amaluhu illa min salas. Ada 3 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah menjadi mayit, sudah di dalam kubur. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Dan alhamdulillah di antara sedekah jariyah adalah bersedekah untuk keperluan dakwah ya, bersedekah untuk keperluan dakwah. Maka ini luar biasa ya pahalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man jahasa ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan kebutuhan seorang yang
berperang fisabilillah. Saya ulangi, siapa yang menyiapkan kebutuhan seorang yang berperang fisabilillah, berperang jihad fisabilillah di jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah ikut berperang. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka sungguh ia juga telah ikut berperang. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Sama halnya siapa orang yang ngasih makan. Ngasih makan siapa? Orang yang sedang berbuka puasa, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala puasa yang semisal dengan orang yang dikasih makan tadi, dikasih makan untuk buka puasa. Jadi luar biasa. Misal pada malam hari ini teman-teman berbuka puasa, kemudian ternyata dari buka puasanya ini ada satu muhsinin atau ada satu agniya, satu orang kaya yang lagi dermawan, bersedekah untuk buka puasa. Makan berapa orang nih? Yang puasa berapa orang nih? Maka beliaunya mungkin walaupun tidak berpuasa, mungkin karena sudah sepuh atau mungkin karena ada halangan dan sebagainya, tapi karena beliau sudah ngasih makan untuk buka puasa, walau beliau tidak berpuasa, tetap beliau mendapatkan pahala puasa sebanyak dari orang yang berpuasa yang diberinya makan untuk buka puasa. Luar biasa ya. Ini keutamaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita kaya itu supaya bisa apa toh kaya itu? Supaya bisa zakat gitu ya. Supaya bisa bukan hanya naik haji tapi menghajikan orang, kan gitu ya. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa bangun panti. Jadi kebermanfaatan dari kekayaan yang dia miliki itu bukan hanya untuk diri dan keluarganya saja, terlalu kecil. Tapi bagaimana kemudian dari kekayaannya ini syukur-syukur bisa dipakai untuk membangun peradaban dengan apa yang bisa dia lakukan. Di antaranya apa? Bagaimana kemudian mendanai dakwah, mendanai jihad fisabilillah. Khadijah itu di rumah, Pak. Tapi Khadijah juga mendapatkan semua pahala dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Padahal Khadijah cuma di rumah toh. Semua pembiayaan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengcover? Khadijah, Pak. Jadi walaupun Khadijah di rumah itu luar biasa pahala Khadijah, karena telah membiayai semua apa yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kekayaannya nyoh kan itu ya. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadis yang tadi awal kami sampaikan, ternyata kita pun juga akan bisa mendapatkan pahala jihad manakala kemudian kita membantu atau turut berkontribusi, turut kemudian berinfak dalam perjuangan jihad fisabilillah tersebut. Walaupun dia di rumah, Pak, tapi dia nyiapin kudanya, itu kan, dia yang ngasih kendaraannya, dia yang kasih makannya, dia yang kasih apapun yang diperlukan di medan jihad fisabilillah. Apa yang diperlukan ketika kemudian peperangan jihad fisabilillah. Maka orang yang seperti ini tadi, walaupun dia cuma di rumah, Pak, tapi duitnya berangkat jihad, Pak. Tapi hartanya kemudian untuk fasilitas dakwah. Maka pun dia di rumah tetap akan mendapatkan bagian pahalanya. Ini luar biasa jamaah yang dirahmati Allah SWT. Termasuk hamba-hamba Allah yang kemudian turut membantu terwujudnya laptop ini. Laptop ini buat nulis buku, tinggal nanti berapa buku yang dicetak, buat PowerPoint, berapa nanti PowerPoint slide untuk ngisi pengajian di berapa puluh masjid atau berapa puluh majelis taklim, dan itu berapa tahun ya. Maka luar biasanya
beliau juga akan mendapatkan pahala dari bagian pahala dakwah kami. Jadi luar biasanya ini sedekah jariyah betul ya. Padahal yang namanya buku itu bisa diwariskan tak ya? Berapa puluh itu, berapa generasi itu Pak, diwariskan buku itu sampai ke anak cucunya. Maka selama buku itu ada, diwariskan, diambil ilmunya, maka pun dia akan mendapatkan pahalanya. Siapa yang berkontribusi, berpartisipasi. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allah mudahkan, Allah wujudkan, Allah hadirkan orang-orang baik untuk kemudian ingin mendapatkan bagian pahala dakwah kami, yang sehingga kemudian turut andil dalam berinfak, bersedekah, terwujudnya laptop ini ya, untuk kemudian materi-materi dakwah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tidak praktek dulu, akan kami sampaikan persiapan ruqyah. Nah, masih lanjutan tapi babnya masih sama tentang ruqyah, dengan subjudulnya atau pembahasannya yaitu persiapan ruqyah. Ini materi yang saya masukkan di buku saya nanti Pak ya, persiapan ruqyah. Kenapa? Persiapan itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses ruqyah. Persiapan itu penting Pak, segala sesuatunya butuh disiapkan ya. Dan bahkan persiapan yang bagus maka akan sangat mempengaruhi hasil yang bagus. Yang namanya olahragawan itu sebelum dia berlomba atau bertanding, maka selalu akan ada yang namanya persiapan, minimalnya pemanasan. Kalau dia sekelas atlet, maka persiapannya bisa training center. Training center itu bisa sampai bertahun-tahun, padahal tandingnya cuma sebulan gitu Pak, tapi persiapannya bertahun-tahun dia lakukan. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun begitu juga ruqyah. Para peruqyah, siapapun peruqyahnya, sebelum beliau meruqyah, maka pasti beliau akan ada persiapan-persiapan. Nek panjenengan kan setahunnya, kalau misalkan panjenengan sakit dan kemudian minta peruqyah untuk meruqyah, setahunnya kita kan peruqyah datang kemudian meruqyah selesai. Padahal sebelum itu peruqyah itu sudah ada ritualnya. Peruqyah itu sudah ada ritual syar'inya. Dia harus dalam keadaan suci, dia harus sholat mutlak 2 rakaat, minta mudah, minta petunjuk sama Allah untuk kemudahan atau petunjuk dalam proses ruqyahnya. Dia harus berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir apa? Terutamanya zikir perlindungan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sendandanya minimal 100 kali harus dibaca oleh peruqyah itu Pak. Kemudian apa? Dia juga harus berdoa atau berzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus dia doa itu terus Pak. Kemudian juga memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi selama peruqyah di rumah, kemudian berangkat sampai ke rumah pasien, selama di rumah dan keberangkatannya ini penuh dengan persiapan Pak. Di jalan nggak diem aja, di jalan dia harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Pak? Karena biasanya kalau kasusnya sihir yang ada peran dukun, itu dukun tahu Pak kalau korbannya ini akan diruqyah, itu dukunnya tahu Pak. Lah biasanya karena si dukun ini tahu bahwasanya si korban akan diruqyah, korban dukun ya akan diruqyah, itu biasanya dukun akan melakukan segala cara untuk menghalangi si pasien atau untuk menghalangi si peruqyah. Jadi si peruqyah ini, kalau kita mau cerita pengalaman keberangkatan sebelum ruqyah itu, apalagi yang kasus-kasus sihir
yang ada peran dukun di situ, itu masya Allah Pak. Dibikin mesinnya rusak, nggak bisa jalan motornya, dibikin kemudian gembos, bocor, dibikin kemudian macam-macam. Intinya supaya apa? Si peruqyah ini gagal dan tidak jadi berangkat untuk meruqyah. Nanti si pasien akan dibikin dia sakit, akan dia dibikin lemes, nanti dibikin apa. Supaya apa? Supaya pasien membatalkan atau mengcancel ruqyahnya. Dan ini dialami hampir semua peruqyah Pak. Ada aja. Makanya sedari rumahnya, kemudian perjalanan menuju rumah marki atau pasiennya, itu para peruqyah harus full zikir, full ibadah, full zikir, dan harus dalam keadaan suci. Begitu batal, wudhu lagi. Nah gitu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka jadi peruqyah itu tidak sesederhana yang kemudian kita lihat di media sosial ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oke, berbicara tentang persiapan sebelum ruqyah, maka akan ada setidaknya 3 atau 4. Yang pertama, persiapan dari si peruqyah atau raqi. Si peruqyah, ustadznya kan itu ya. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, si peruqyah ini hendaknya memiliki tauhid yang murni, menyiapkan hatinya untuk memurnikan tauhid, akidahnya. Kenapa? Sebab ada Pak, peruqyah itu yang sebetulnya ya beda-beda tipis dengan dukun. Atau juga ada para peruqyah ini yang punya khodam. Tahu khodam ya? Cekelan atau jin perewangan. Jadi sebetulnya dia baca Quran itu sok kadang bukan murni karena Allah atau mengharapkan pertolongan dari Allah, tetapi juga dia mengharapkan pertolongan dari siapa? Jin khodamnya ini. Lah kalau kemudian si peruqyah ini tadi dia punya khodam, dan khodamnya ini memang betul dia cari, memang dia ngelmu itu ya, punya cekelan gitu, dia ngelmu atau ritual yang tidak sesuai dengan sunnah itu ya, untuk kemudian mendapatkan jin perewangan atau khodam ini, maka tergantung nanti Pak. Kalau yang diruqyah ini khodamnya lebih kuat, ya berarti peruqyahnya kalah. Dia kalah khodam Pak. Karena khodamnya orang yang diruqyah lebih kuat. Jadi kalau dia punya khodam tinggal kuat-kuatan saja. Kuat mana khodamnya? Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena si peruqyah ini harus betul murni tauhidnya, lurus akidahnya, bahwasanya dia hanya mengharap bersandarnya, bergantungnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Kemudian dia minta tolong, minta bantuan, minta perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah karena dia hanya mengharapkan kepada Allah, maka hadisnya Rasulullah apa? Ihfadillaha yahfadka. Supaya dia dijaga Allah, supaya dia dilindungi Allah, maka dia pun harus menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ibadah, banyak zikirnya, supaya untuk menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya maka dia akan dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau si peruqyah ini jaga nih khodam, maka tinggal kuat-kuatan khodam, tinggal sepuh-sepuhan khodam, kan gitu ya. Ini khodamnya baru 500 tahun. Ternyata khodam yang mau diruqyah sudah
1000 tahun. Lebih sepuh mana? Yang diruqyah toh? Akhirnya malah khodame si peruqyah munduk-munduk. Repot ya. Nanti malah diejek, kowe iki sapa? Umurmu lagi 500 tahun. Nah, aku umurku wis 1000 tahun ya. Wani-wani men ngruqyah ya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kemudian yang menjadi pelindungnya, yang menjadi penjaganya bukan khodam tapi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sudah ada sebelum yang lain ada. Allah itu Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Aziz, tidak ada yang lebih kuat selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya peruqyah itu memang harus bersandarnya hanya kepada Allah, Pak. Jangan kepada khodam, dan jangan nyari khodam. Kalau dia nyari khodam, tinggal kuat-kuatan saja. Mana khodam yang paling kuat? Maka kalau bersandar, bergantung, memohon perlindungan, penjagaan hanya kepada Allah, maka sungguh Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini tauhidnya harus dimurnikan dulu nih. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, persiapan si peruqyah harus meluruskan atau mengikhlaskan niat dia meruqyah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga tidak boleh peruqyah kok kemudian niat meruqyahnya cuma pengen duit ya. Walaupun boleh menerima hadiah. Contoh, peruqyah meruqyah seseorang, kemudian karena dia sembuh pasiennya atas izin Allah, atau kondisinya membaik, atau sakitnya berkurang, atau gangguannya hilang, maka kemudian si pasien atau si marki ini memberikan hadiah kepada si peruqyah. Hal ini pun juga pernah dialami oleh sahabat yang meruqyah salah seorang kepala suku yang tersengat kalajengking. Kemudian kepala suku itu terjatuh dan tidak bisa jalan. Begitu diruqyah oleh sahabat, maka kemudian sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian bisa jalan. Akhirnya si peruqyah itu dikasih hadiah beberapa kambing. Lah, beberapa kambing ini dibawa ke Nabi Muhammad SAW untuk ditanya statusnya. Ya Rasulullah, ini gratifikasi ndak? Nah, kalau dalam bahasa sekarang gitu ya, ya Rasulullah, ini gratifikasi ndak ini? Ini halal atau haram nih ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, silahkan, itu hak kalian. Ya, silahkan dimakan atau silahkan dimasak, kan gitu ya. Halal. Tetapi akan menjadi sesuatu hal yang sangat memalukan manakala kemudian dakwah atau ruqyah syar'iyah sudah mulai main di tarif-tarif. Kalau kamu datang ke ustadz peruqyah ini bayarnya 20 juta, ada yang sampai 40 juta. Wah, ngeri ya Pak. Ada Pak. Ada. Loh, 20 juta, 40 juta, 50 juta. Akhirnya apa? Orang-orang miskin yang tidak bisa ruqyah Pak, nggak punya duit 20 juta Pak, untuk makan saja puasa Dawo toh ya, sehari ini bisa makan, besok enggak. Luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai ada pendakwah peruqyah kok mentarif-tarif, naudzubillah min dzalik ya, malu dengan Rasulullah, malu dengan
Rasulullah SAW. Ini teman-teman besok jadi pendakwah semua ini. Wes rasa dadak main tarif-tarifan, ya, supaya semua orang bisa mengambil manfaat dari antum dan semua orang bisa mengundang antum gitu loh ya, mengambil manfaat dari ilmu antum. Ingat Rasulullah itu dakwah ke Taif dikasih amplop berapa? Rasulullah SAW itu dakwah ke Taif jalan kaki Pak, tidak dijemput, dakwah jalan kaki dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif tidak dikasih amplop, tidak kasih minum, dilempari batu Rasulullah SAW. Sampai berdarah-darah. Itu perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula perjuangan dakwah beliau di Mekah luar biasa. Nabi Muhammad itu SAW, perjuangan dakwah beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat karena Allah, ya, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, nanti kalau enggak dikasih tarif, lah nanti saya makannya apa? Ya Allah. Kamu itu yang ngopeni Allah, ya. Yang ngopeni siapa? Allah. Artinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikannya jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka. Makanya para ustadz dulu, para ulama, para kiai dulu itu mereka juga kerja, Bu. Mereka juga nyambut gawe, mereka juga kerja. Luar biasa ulama besar, ya, Syekh Utsaimin atau ya, yang kerjanya reparasi jam. Luar biasa. Ini ulama besar loh ini ya. Tapi yang tetap kerja. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, apa persiapan si peruqyah? Harus suci dari hadas besar dan kecil. Harus menjaga wudunya. Ya. Yang keempat, bersiwak untuk membersihkan mulut agar nafasnya segar. Dan ketika baca ayat ruqyah itu pasiennya nyaman, Pak. Nah, si peruqyah baru makan petik ya, si peruqyah baru makan jengkol, mulutnya belum dibersihin, terus akhirnya meruqyah orang. Padahal kalau meruqyah itu kan harus deket ya dengan si pasien. Akhirnya kemudian si pasien jadi nggak bisa fokus karena bau mulutnya si peruqyah yang bau jengkol, bau petai. Ini jadi masalah ya. Maka persiapannya bersiwak ya. Kalau sikat gigi kan nggak fleksibel ya. Tapi kalau siwak kan bisa dibawa kemana-mana dan tanpa harus berkumur toh. Dia tinggal bawa kayu siwak kemudian dia siwak saja. Masya Allah. Dan sudah ada penelitiannya ya terkait dengan siwak ini luar biasa. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Semua ada hikmah yang besar. Yang kelima, memakai wewangian dalam rangka menghidupkan sunnah. Yang kedua, setan gak suka yang wangi-wangi, terutama wewangian minyak kasturi atau gaharu. Nah, salah satu senjata saya untuk meruqyah itu minyak kasturi yang sudah diruqyah. Ya, ini saya selalu bawa kemana-mana ya. Kenapa? Buat parfum saya sendiri, dan kalau ada pasien yang diruqyah biasanya saya oleskan dulu. Kemudian yang keenam, melakukan sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta petunjuk kepada Allah dalam ruqyahnya, supaya ruqyahnya itu dikasih mudah sama Allah, dikasih lancar sama Allah. Dan kalau ada kesulitan supaya diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Tempat-tempat tinggalnya jin. Ketika orang diruqyah itu sakitnya bisa pindah-pindah, Bu. Kenapa? Jinnya bisa pindah. Awalnya sakit dada, diruqyah di dada, sakitnya pindah ke pundak. Kemudian dipegang pundak, diruqyah, pindah ke leher. Terus gitu tuh. Terkadang kita juga para peruqyah ini jinnya tinggal di mana ini ya? Ya gitu minta petunjuk sama Allah, ya Allah. Berikan hamba-Mu ini petunjuk ya Allah. Ya, di mana ini
tempat jin atau syaitannya bersarang atau tinggal di badan ini dan kemudian bisa untuk dikeluarkan, ya. Atau terkadang juga ada rahasia-rahasia yang terungkap nanti ketika proses ruqyah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, memakai baju yang warnanya kalem alias tidak mencolok, mboten ngejreng. Ya, suara. Warna yang ngejreng itu apa ya? Wis pokoknya sing nyetar gitu ya, warnanya sing marai sulap neng moto ya. Nah, pakailah baju warna-warna yang kalem, ya. Terutama yaitu yang paling afdol warna putih, ya, dengan niatan mengikuti sunnah. Kemudian yang selanjutnya menyiapkan sarung tangan tebal. Kenapa? Ya terkadang dalam proses ruqyah itu perlu yang namanya sentuhan. Lah repotnya kalau pasiennya wanita, si peruqyahnya laki-laki, kan bukan mahram ya, maka kemudian tidak boleh tanpa kaos tangan, tidak boleh. Ya, pakai kaos tangan dan kaos tangannya yang tebal. Jadi bukan kaos tangan yang dokter itu ya, itu kan tipis ya. Juga bukan kaos tangan yang plastik kayak uang dodol terang bulan itu ya. Atau uang dodol apa itu kebab itu ya. Jangan, kaos tangan yang tebal. Nah gitu ya, supaya nanti apa, ketika menyentuh si pasien maka kulit ini tidak merasakan, ya, itu untuk menghindari sentuhan langsung dengan pasien wanita. Kemudian yang ke-9, menyediakan sarung atau kain panjang untuk apa? Jagani ketika pasiennya wanita, ketika diruqyah dia kesurupan, ya, begitu si wanita ini kesurupan, biasanya niku ngapunten nggih, ada yang jilbabnya buka, ada yang kemudian gamisnya juga naik gitu ya. Maka ini perlu ditutup, menutupi lekuk tubuhnya. Kan kadang sing ada gulung-gulung gitu ya, ada yang gulung-gulung, ada yang tidur, ketika di ruqyah itu ditutup dengan kain, ya, supaya kemudian tidak tersingkap, tidak terlihat auratnya, juga menutupi lekuk tubuh pasien wanita yang dalam keadaan kesurupan atau kondisi yang tidak sadar. Ini penting, ya, pakai sarung ya, atau jangan pakai kain kafan loh ya. Ya, enggak apa-apa juga ya. Yang penting kain panjang. Yang ke-10, menyediakan herbal penunjang dalam ruqyah untuk memaksimalkan ikhtiar. Herbal penunjang ini bisa macam-macam toh. Bisa apa namanya? Madu. Bisa bidara, daun bidara ya. Bisa habatus sauda ya, atau bisa apalah herbal untuk penunjang ya, memaksimalkan ikhtiar ruqyah syar'iyah. Ini, nah, itu persiapan dari sisi peruqyahnya. Kemudian yang selanjutnya persiapan dari marki atau si pasien yang akan diruqyah. Ya, persiapan itu sangat berpengaruh pada keberhasilan dari proses ruqyah syariah itu, baik dari rakiknya si peruqyahnya atau dari markinya si pasiennya. Harus masing-masingnya mempersiapkan diri, ada persiapan dari pasien atau marki. Yang pertama, meluruskan tauhid, membersihkan akidah, dan yang paling penting jangan meyakini bahwasanya si peruqyahlah yang bisa menyembuhkan. Enggak, peruqyah enggak bisa menyembuhkan. Peruqyah itu kayak dokter, Pak. Dia hanya mengikhtiarkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Maka si pasien jangan meyakini bahwasanya peruqyah ini bisa menyembuhkan. Enggak, kita ya sebagaimana dokter saja mengikhtiarkan pengobatan dengan terapi Qur'ani atau Al-Qur'an,
juga wirid doa dari yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang sehingga niatnya si pasien itu adalah berobat dengan apa ya, dengan Al-Quran, dengan doa, dengan herbal, kan gitu ya, niatnya berobat. Maka jangan sampai kemudian, Pak Ustadz, lah kok saya nggak sembuh loh, yang ngasih nyembuh siapa? Yang kasih sembuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan peruqyah. Walau nanti jamaah ada beberapa kasus yang ruqyah itu nggak cuma sekali, tergantung sakitnya, tergantung gangguannya, tergantung syaitan yang ada di dalam dirinya. Jadi terkadang diruqyah sekali tidak bisa, harus diruqyah beberapa kali. Nah, harus berapa tahun Pak Ustaz? Harus berapa hari? Oh, jangankan kok berapa hari Pak, ada pasien itu yang sembuhnya 4 tahun, ada yang sembuhnya 5 tahun. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun itu terus menjalani proses ruqyah syar'iyah. Coba panjenengan silakan buka YouTube, nanti lihat kisahnya Teh Indadari. Teh Indadari itu mantan istrinya Caesar yang joget-joget itu ya. Itu Teh Indadari itu di ruqyah, itu prosesnya nggak sehari 2 hari Pak, nggak seminggu 2 minggu Pak, prosesnya tahunan. Kenapa? Ratusan jin ada dalam tubuh beliau, banyak sekali Pak. Ya, beliau kena sihir, ya, beliau kena sihir. Itu semua peruqyah sudah turun tangan itu ya, untuk meruqyah Teh Indadari itu, luar biasa. Ya, alhamdulillahnya beliau tidak terpengaruh untuk kembali kepada masa lalunya, masa jahiliyah. Artinya beliau tetap pakai cadar, beliau pakai niqab, beliau tetap hijrah, luar biasa istiqomah hijrahnya ya. Semoga Allah lindungi dan jaga beliau, amin. Kemudian yang selanjutnya, kalau punya pusaka, jimat atau cekelan, maka sebelum ruqyah diserahkan kepada ustadznya dulu atau diserahkan kepada si peruqyah. Untuk apa? Dimusnahkan. Nek di ruqyah masih punya nyimpen pusaka, nyimpen jimat, ya ruqyahnya tidak ada hasilnya Pak. Nah, maka jimatnya, pusakanya atau raja-rajahnya itu dikumpulin dulu, terus nanti akan dimusnahkan oleh si peruqyah. Terus juga si pasien mengajak keluarga atau kerabat untuk mendampingi proses ruqyahnya. Ya, kalau sudah punya pasangan ya pasangannya atau mahramnya untuk mendampingi dia. Supaya apa? Supaya diantaranya kalau nanti selama proses ruqyah, pasien kalau ditemani keluarga kan lebih nyaman ya. Satu, lebih nyaman, kemudian lebih apa? Tidak ada ketakutan. Kemudian apa? Kalau nanti pasien ini mengalami kesurupan atau kerasukan ketika proses ruqyah dan gelundung-gelundung atau dia ngamuk-ngamuk, kan perlu ada yang megangi itu ya. Maka ini fungsinya keluarga mendampingi diantaranya kalau si pasien membutuhkan bantuan dicekelkah atau nanti dalam proses ruqyahnya, maka enak karena ada keluarga atau ada kerabat yang mendampingi. Jadi si peruqyah minta tolongnya cepat. Lalu luar biasa nanti kalau pasiennya sendiri, keluarganya metu neng warung. Wah, nek pasiennya kesurupan, masuk si peruqyah dadak melayu neng warung sih ya. Nyelo, nah ini repot ya. Jadi harus didampingi. Nanti suruh ngambil ke air, suruh ngambil ke apa, kan kalau ada keluarganya enak. Kemudian memakai baju yang longgar yang menutup aurat, dan saya sarankan apa? Pakai baju yang double. Kalau biasanya luarnya lapis pertamanya mukena ya, lapis keduanya gamis. Atau kalau pakai gamis maka dia harus pakai baju dalam. Ya. Kenapa? Sebab nanti ada kalanya tadi ketika di ruqyah itu kesurupan atau kerasukan, lah terkadang polanya itu tidak terkondisikan, Pak. Ya, ini yang dikhawatirkan auratnya tersingkap. Maka pakaiannya harus berlapis-lapis ini ya.
Terus jangan memakai parfum yang menyengat. Ya, nyengat niku napa nggih? Semerbak. Semerbak niku napa nggih? Nyelenteng. Bahasa Jawane ngono lah pokoke ya. Ya. Jangan ya. Yang ke-7, potong kuku. Karena kuku yang panjang bisa jadi tempat tinggalnya syaitan. Waduh Ustaz, aku manicure pedicure mana-mana ya, mata ketok ya, silahkan pilih saja mau jadi tempat tinggalnya syaitan atau gimana ya. Terus yang selanjutnya 8, cukur rambut. Baik rambut bawah pusar, kemaluan maksudnya, atau ketiak. Ini fitrahnya. Kemudian berwudu atau suci dari segala hadas. Yang terakhir, siapkan infak terbaik. Peruqyah tidak minta, peruqyah tidak mentarif, tapi panjenengan punya kewajiban untuk memuliakan dia. Karena ada beberapa penyakit yang memang jenengan datang ke dokter spesialis apapun tidak mungkin sembuh. Tidak bisa maksudnya. Kenapa? Ya memang itu ranahnya peruqyah, Pak. Contoh ain. Panjenengan kena ain, mau datang ke dokter spesialis ain apa ada? Enggak ada dokter spesialis ain, Pak. Kenapa? Soalnya tidak masuk ke dunia medis, Pak. Ini masuknya ke non medis, ini masuknya ke metafisik, bukan ke fisik. Yang sehingga yang berperannya peruqyah, Pak. Contoh lagi, kemarin Bu Supiati yang badannya kemasukan paku, ada ratusan paku di dalam tubuh beliau. Apakah bisa ke dokter? Bisa. Datang ke dokter, operasi, pakunya dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi? Besok pakunya ada lagi. Hari ini pakunya dibersihkan, besok ada lagi, Pak. Dan terus bagaimana caranya? Apakah mau dibedah terus? Setiap hari dibedah terus, pakunya dikeluarin terus, padahal setiap hari juga dukunnya ngirim paku. Maka ranah-ranah seperti itulah ranah-ranahnya peruqyah. Bukan untuk menghilangkan pakunya saja. Untuk menghilangkan pakunya, ya mungkin dokter, tapi si peruqyah ini akan berusaha atas izin Allah, pertolongan Allah, memutus rantai sihir ini, Pak. Memutus rantai sihir supaya dukun tidak bisa lagi ngirim sihirnya, ngirim santetnya, seperti itu. Makanya si peruqyah ini sebetulnya luar biasa. Saya salut betul kepada para peruqyah itu, Pak. Dia tidak mentarif, tapi luar biasa dia banyak nolong orang. Yang kalau dia sakit, yang kaitannya dengan jin dan sihir, yang tidak bisa sembuh dengan dokter, maka kemudian yang mengobati adalah peruqyah. Contoh tadi, Pak, badannya kemasukan paku 50 paku saja, 50 paku, dia kena santet. Kira-kira, Pak, kalau untuk menghilangkan rantai sihir dan menghilangkan pakunya itu kira-kira di harga berapa, Pak? Kalau ke dokter mahal kan ya? Nah, tapi si peruqyah juga nggak tekan hati kalau kemudian mentarif pasien segitu mahalnya, Pak. Akhirnya apa? Dia luruskan niat, wes aku tak bantu saja. Bismillah saya membantu. Artinya kalau niatnya bantu nggak dikasih pun tidak apa-apa sebetulnya si peruqyah ini. Tetapi jamaah selaku pasien yang karena sudah ditolong oleh si peruqyah ini dalam rangka untuk memutus rantai gangguan jin dan sihir atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka siapkan infak yang terbaik untuk dalam rangka memuliakan si peruqyah atas si raqinya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga, agak bentaran nggak apa-apa ya Pak Iwan ya, bentar lagi Pak Iwan ya. Satu, persiapan dari keluarga pendamping pasien. Kalau tadi pasiennya, ini keluarga yang mendampingi, membantu mengumpulkan pusaka jimat ya, atau benda-benda yang dikeramatkan, kemudian serahkan kepada si peruqyah, nanti insya Allah akan dimusnahkan oleh si peruqyah. Kemudian harus selalu siap sedia berada di samping pasien, menemani proses dari awal sampai akhir. Kenapa?
Supaya sewaktu-waktu diperlukan bantuannya siap sedia. Dan ikut mendengarkan bacaan si peruqyah. Jadi keluargane ojo ngobrol dhewe. Dampingi dan dia juga mendengarkan. Siapa tahu sihirnya nyerempet ke keluarga, nanti ketika proses ruqyah itu juga bisa terselesaikan, Pak. Jadi kadang peruqyah itu mengalami itu, Pak. Ini peruqyah meruqyah pasien, tapi ternyata yang reaksi adalah keluarganya. Itu sering terjadi, Pak. Tadi ternyata keluarganya ini juga kena sasaran sihir, tapi dia nggak terasa. Atau mungkin dia tidak merasakan ininya, tidak terlalu merasakan akibat dari sihir itu. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Si peruqyah meruqyah pasien, tapi ternyata yang reaksi adalah keluarga yang mendampingi. Itu sering terjadi. Terus juga keluarga yang mendampingi suci, ya, berwudu dulu, menutup aurat. Kemudian apa? Ini bersedia menjaga kerahasiaan pasien, sebab biasanya kalau pasien ketika diruqyah kesurupan, kerasukan jin atau syaitan itu biasanya ada jin itu yang membocorkan rahasia dari si pasien. Contoh, kenapa kok jin ini masuk? Kenapa kok jin ini suka sama si pasien? Ternyata jinnya mengatakan, lah, salahnya orang ini sendiri, makanya saya suka sama dia. Loh kenapa? Iya, si pasien ini tiap malam dia masturbasi, tiap malam dia onani. Itu kan rahasia. Awalnya yang tahu cuman ya si pasien sendiri. Tapi ketika diruqyah, kemudian muncullah jin yang menyukainya, kemudian ditanya, kamu peruqyah tanya, kenapa kamu suka sama ini pasien? Ternyata jinnya mengatakan, iya, salahnya dia sendiri, tiap malam dia onani, tiap malam dia masturbasi. Dan itu didengar oleh keluarganya. Maka itu harus dirahasiakan. Ini salah satunya loh, ya. Ada juga nanti jinnya akan mengatakan salahnya orang ini sendiri. Kenapa? Ini orang, mohon maaf nih, melakukan keburukan di suatu tempat. Nah, tempat itu ternyata menjadi tempat tinggalnya jin tersebut. Atau dia pernah melakukan ritual-ritual yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW, ritual kesyirikan. Nah, itu disampaikan oleh jin tadi yang ini kan rahasia, atau awalnya yang tahu hanya si pasien, tapi karena dia kerasukan akhirnya rahasia ini disampaikan si pasien oleh si jinnya atau syaitan melewati si pasien tadi, akhirnya diketahui oleh peruqyah dan diketahui oleh keluarganya. Walaupun terkadang ada juga berita-berita, informasi-informasi bohong. Ya biasalah, syaitan sukanya bohong. Contoh, kita meruqyah pasien, pasien ini kena santet, nanti jinnya akan mengatakan, aku disuruh. Kamu disuruh siapa? Disuruh si fulan. Nah itu, Pak, terkadang nama fulan ini yang jinnya bohong. Supaya apa? Dalam rangka mengadu domba antara keluarganya dengan si fulan ini. Padahal fulan tidak mensihir, Pak. Fulan ini tidak menyihir, tapi jin tahu toh teman-temannya kan gitu ya. Jin tahu teman dekatnya siapa, akhirnya kemudian berusaha untuk mengadu domba. Akhirnya kemudian jin ini memfitnah bahwasanya yang menyihir adalah si fulan, padahal janjane bukan si fulan. Maka biasanya si peruqyah ini sudah faham gitu, wes rasa digagas itu jin ngapusi kan itu ya. Wes kita ndak usah fokus pada nama itu kan itu ya. Terkadang jin itu menginformasikan sesuatu yang bohong dalam rangka tadi memfitnah atau mengadu domba. Oke. Penutup, persiapan tempat ini juga penting. Satu, tempatnya harus bersih, sebelum ruqyah dibersihin dulu. Yang kedua, diberikan wewangian. Terus yang ketiga, sirkulasi udaranya baik, alias yang penting tidak pengap, tidak lembab. Kalau di hotel, di kamar hotel boleh, asalkan tadi didampingi keluarganya toh. Kalau di dalam hotel kan nggak ada ventilasi, Pak, tetapi kan udaranya bagus kan, dari AC maksudnya, yang sehingga tidak pengap. Kemudian yang keempat,
menghilangkan jenis jimat apapun di dalam rumah itu. Biasanya di pintu-pintu ditaruh itu ya, raja-raja itu apa itu ditaruh di atas pintu atau di pintu itu, diambil semua itu. Ini budaya Ustaz dari dulu, sebenarnya diambil dulu itu nanti bisa jadi sarangnya syaitan. Kemudian nah ini hiasan-hiasan yang berwujud patung, boneka, foto-foto, foto keluarga diturunkan, disimpan dulu. Itu bisa jadi tempat sarang, tempat tinggalnya jin atau syaitan, dan yang pasti malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Nah ini bahaya. Turunin dulu foto-fotonya, patung-patungnya, bonekanya, robot-robotannya apa, masukin, simpen, bismillah, masukkan ke lemari atau tempat penyimpanan barang. Kemudian menyediakan kantong kresek dan juga tisu kering. Siapa tahu reaksinya muntah. Kemarin yang terakhir kami meruqyah di Semanggi, muntah darah. Ya, kami yang sama seperti ini, tapi yang datang lumayan banyak, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kemudian kami prosesi ruqyah, ada 5 yang bereaksi dan 1-nya muntah darah, Pak. Ya, luar biasa tuh ya. Insyaallah. Jadi perlu tisu kering ya untuk melap, kresek untuk wadah muntahnya. Terus diusahakan ruangan yang dipakai untuk ruqyah ini ruangan yang kedap suara. Makanya pada pilih di hotel, Bu. Sebab kalau tidak kedap suara, apalagi rumahnya deket-deket tetangga, wah itu nek ndelala pas kesurupan bengak-bengok tanggane krungu nek geger to nggih. Wah nek opo, malah bikin ndak fokus nanti. Hanya untuk menghindari, kan belum tentu kesurupan juga itu deh, belum tentu kesurupan juga. Tapi ternyata ada juga yang muntah memang, tapi muntahnya ini luar biasa, Pak. Hueknya itu suaranya bisa sampai keluar, itu saking kerasnya hueknya itu, Pak. Nah itu hanya untuk menghindari atau mengganggu tetangga, juga menghindari atau meminimalisir suara dari luar masuk, biar nggak bising, biar nggak berisik. Apalagi nek tanggane ndelalah duwe gawe nyetalin dangdutan, malah repot. Kene ruqyah kono dangdutan. Ya, itu juga akan mengganggu proses ruqyah. Kemudian menyediakan apa? Kain tebal tadi ya, kain untuk menutup. Siapa tahu reaksinya kesurupan dan auratnya tersingkap, ini lekuk tubuhnya ya kelihatan, ini ditutup dengan kain. Terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa kasus tertentu peruqyah biasanya akan minta, kasus-kasus tertentu ya, peruqyah akan minta apa? Disediakan tempat yang ada bawahnya ini langsung tanah. Mungkin rumah punya halaman belakang yang langsung tanah atau halaman depan yang langsung tanah. Buat apa? Ada beberapa kasus yang memang pasien itu harus dimandikan, mandikannya bukan telanjang ya, pakai baju, dimandikan dengan air bidara gitu ya, dan harus langsung menyentuh tanah. Ini hanya beberapa kasus saja. Dan kemudian saya sarankan rumah-rumah panjenengan belilah pohon bidara, ditanam di rumah, taruh di pot atau di tanah. Nah, silahkan. Ya, iya, termasuk pohon yang sangat ditakuti oleh jin, pohon bidara. Ya, insya Allah. Nah, ini sangat bermanfaat, baik pohonnya dan daunnya ya. Nah, itu daunnya kan bisa dipakai untuk salah satunya metode ruqyah itu, salah satunya nanti ada pakai daun bidara. Insya Allah kapan waktu setelah ini nanti juga akan kami ajarkan, insya Allah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, dan nanti besok depan insya Allah akan kami sampaikan mengapa kok ruqyah itu tidak ngefek. Ya, kenapa kok ruqyah itu tidak ngefek? Saya itu sudah diruqyah Ustaz, tapi kok kita nggak ada efeknya sama sekali. Nah, itu ada apa? Nah, insya Allah akan kami sampaikan di lain waktu, lain kesempatan insya Allah.
Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.